Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How's life? Hopefully you are great. Welcome back to English lesson today with me, Ibu Wiwi Istiana. Today we are going to learn report text. Are you ready to study, student at home? Okay. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu memiliki berbagai jenis tag, bukan? Nah, sesuai fungsinya masing-masing, ya enggak? Salah satu jenis tag itu adalah report text. Pada pertemuan awal, kalian juga sudah belajar narrative text. Apa definisi dari report text, ya? Dan nanti kalian akan mempelajari baik itu generic structure-nya, ciri-ciri kebahasaannya, kemudian definisi dan sebagainya. Anak-anakku semuanya di rumah, kemarin pada pertemuan yang lampau kalian sudah belajar passive voice, ya. Dalam passive voice, dalam buku paketmu itu, kalian juga sudah mempelajari secara tidak langsung report text. Ya. Jadi, report text itu berisi serangkaian fakta yang didasarkan pada suatu penelitian secara ilmiah dan hasilnya dipaparkan kepada khalayak umum. Jadi report text adalah jenis teks yang berfungsi menggambarkan sesuatu seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, benda, fenomena alam, atau fenomena alam itu banjir, tsunami, dan sebagainya. Fenomena sosial seperti kemacetan lalu lintas dan lain-lain secara umum, ya. Itu. Jadi dalam bab yang lalu kalian pasti sudah membaca, ya, benda-benda seperti yang kalian baca kemarin, sate, kemudian lemper, ada empek-empek, ada juga kerupuk. Itu juga salah satu contoh text report, karena di dalam text report ciri-ciri kebahasaannya adalah menggunakan kalimat pasif. Jadi ada kesinambungannya ke belakangnya, ya. Kalian sudah mempelajari kalimat pasif dalam report text, digunakan kalimat pasif, simple present dan sebagainya. Everybody, karena kita kalian sudah mempelajari benda-benda, binatang, ya, kayak kaos, di kalimat pasif yang buku paketmu itu ada sapi dan sebagainya. Maka Ibu pada kesempatan hari ini akan membahas fenomena alam, ya. Dalam report text ada fenomena alam, yaitu contohnya Ibu kalian lihat di video pembelajarannya adalah contoh apa di situ? Banjir, ya, atau flood, ya. Nanti kita akan membahas flood dan tsunami, oke? Next. Ya. Untuk generic structure, apa generic structure? Yaitu susunan paragrafnya dalam text report. Tentunya kalian baru mengenal text report tapi sudah membacanya dalam teks-teks kalimat pasif, yaitu terdiri dari biasanya dua. Kalau conclusionnya bisa dipakai, bisa tidak. Jadi para peneliti atau ilmuwan yang menulis biasanya hanya memakai dua susunan paragraf, yaitu yang pertama general classification, ya. General classification itu apa, Bu? Ya, the writer has to write what topic is covered in the report. Jadi dalam bagian paragraf 1 dalam text report itu biasanya menyatakan pernyataan umum
ya, pernyataan umum yang menjelaskan subjek yang akan dibahas, ya. Kemudian pada paragraf 2 itu ada description. Ya. Description itu apa, Bu? Description itu bagian ini memberikan gambaran subjek tapi lebih rinci. Jadi menjelaskan tapi lebih terperinci, termasuk kebiasaannya, tingkah lakunya, ciri-cirinya atau karakteristiknya dan sebagainya. Description, ya. Ada, diingat-ingat, ada dua yang paling pokok, dua paragraf dalam report text, terdiri dari general classification atau klasifikasi umum atau pernyataan umum, dan yang kedua description atau pendeskripsian secara mendetail, ya. Kemudian yang paragraf 3, penulis bisa juga memasukkan kesimpulan atau conclusion, ya. This paragraph summarizes the information presented and the writer must not include any new information. Hanya berupa kesimpulan saja untuk paragraf selanjutnya. Next, itu contoh dari tsunami, gambar tsunami. Oke. We are going to read flood, ya. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar reading text tentang flood atau banjir. Oke. Dalam teks yang nanti Ibu bacakan, di sini ada general classification-nya, ada juga description-nya, ya. Oke. Anak-anakku yang semuanya yang ada di rumah, kita sering dibingungkan dengan saudara kembarnya report, ya, yaitu descriptive text. Itu sering kalian dibingungkan dengan dua macam teks itu, yaitu kalau report text itu mendeskripsikan objek tertentu secara umum, misalnya cat, ya, cat, tapi kucing di situ secara umum. Kalau di deskriptif tab itu adalah mendeskripsikan objek tapi secara spesifik, ya. Secara spesifik itu secara khusus. Misalnya my cat itu misalnya menjelaskan kucingku, itu kan secara khusus. Kucingku bulunya lembut, kemudian panggilannya manis dan sebagainya. Itu descriptive text, ya. Kalau report itu cats tapi dalam arti secara umum. Nah, kita tidak akan membahas binatang, tapi Ibu mau membaca tentang fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita, atau saat ini kita menghadapi bencana banjir banyak sekali, ya. Oke. Paragraf 1, flood is an overflow of water that soaks or covers land. Floods are the most frequent type of natural disaster worldwide. It can be caused by several things and from the effects of human behavior. The most common cause is because of the overcapacity of the body of water, example, river or lake. As a result, some of the water flows outside of the body of water. It can also occur in the rivers. When the strength of the river is so high that it flows right out of the river channel. A flood from sea may be caused by a heavy storm, a high tide, a tsunami, or a combination the three. Okay. Next. Soil and vegetation absorb most of the surface water. Flood happen when there are lack of trees and the soil alone cannot absorb all the water. The water then runs off the land
in quantities that cannot be carried in stream channel or kept in natural pond or man-made reservoirs. A flood can also be caused by blocked sewage pipes and waterways, such as the Jakarta flood. There are several types of floods. Periodic floods occur naturally on many rivers, forming an area known as the flood plain. These river floods usually result from heavy rain, sometimes combined with melting snow, which causes the rivers to overflow their banks. A flood that rises and falls rapidly with little or no advance warning is called a flash flood. Jadi ada dua paragraf di situ, yaitu ada yang tadi general classification atau pernyataan umum, kemudian yang paragraf kedua adalah description. Kalian semua di rumah apa yang ibu baca tahu nggak? Apa itu flood? Membacanya flood ya, bukan flood tapi flood. Oke, banjir ya. Banjir adalah untuk pernyataan umum adalah meluapnya air yang menggenangi daratan. Ya, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di seluruh dunia. Oke. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama secara alami dan bisa juga karena efek perilaku manusia. Penyebab paling umum adalah karena kapasitas air terlalu berlebihan. Misalnya air sungai meluap, danau meluap. Akibatnya sebagian air yang meluap itu mengalir keluar dari sungai atau danau. Ya. Hal ini dapat terjadi di sungai. Ketika sungai meluap, maka air meluap keluar dari saluran sungai. Nah, banjir dari laut dapat disebabkan oleh badai, oleh pasang dan tsunami atau gabungan ketiga-tiganya itu. Oke. Sumber serapan air permukaan adalah tanah dan tumbuhan. Banjir terjadi ketika kurangnya pepohonan dan tanah yang tidak bisa menyerap semua air. Air kemudian meluap dan tidak terbendung oleh sungai atau tersimpan di kolam alami atau tidak bisa tersimpan di waduk buatan manusia. Oke. Banjir juga dapat disebabkan oleh sumbatan limbah dan sumbatan saluran air seperti banjir yang terjadi di Jakarta. Itu banjir karena sumbatan limbah atau sumbatan saluran air. Nah, ada beberapa jenis banjir. Banjir periodik terjadi secara alami di banyak sungai, menjadikan daerah tersebut terkenal dengan dataran banjir. Ya. Banjir di sungai biasanya akibat hujan lebat, kadang-kadang dikombinasikan dengan salju yang mencair, seperti akhir-akhir ini ya, yang menyebabkan sungai-sungai meluap. Banjir yang meluap dengan cepat tanpa ada peringatan terlebih dahulu disebut banjir bandang atau flash flood. Itu. Jadi kalian sudah membaca teks di situ ya. Ada perbendaraan kosakata yang harus kamu catat ya. Ada overflow, shock, ya, disaster, worldwide, effects, and then storm, behavior, tide,
vegetation, observe, lake, stream, switch, periodics, and then plain, ada melt, occur, and then flash. Ya. Coba kalian di rumah kalau diulang, dicari kosakatanya yang di kamus, artinya, meaningnya, karena tentunya hal yang menunjang dalam memahami teks, isi teks itu adalah pemahaman vocabulary ya, anak-anak semuanya. Untuk memahami isi teks itu adalah memahami vocab atau hafal vocab atau kalian mengetahui arti dari kosakata. Jadi penguasaan vocabulary tetap menjadi hal yang paling penting ya dalam memahami informasi yang ada di dalam sebuah teks. Lah caranya bagaimana, Bu? Nah, ya Kanjeng Nabi kan sudah memerintahkan tuh ikro, enggak, bacalah. Nah, kalian untuk meningkatkan kosakata tentunya harus bacalah, read the text sesering mungkin, sebanyak mungkin. Oke, everybody, exercise 1. Dalam reading itu ada statement true or false, ya. Kalian sambil dijawab ya. Flood is an overflow of air that soaks or covers land. True or false? Kalian jawab coba. Flood is an overflow of air that soaks or covers land. Number 2. A flood from sea may be caused by a heavy storm, a high tide, a tsunami, or a combination of the three. True or false? From the text above. Yeah. Number 3, soil and animal absorb most of the surface water. True or false? Soil and animal absorb most of the surface water. Number 4, a flood can also be caused by blocked sewage pipe and waterways such as the Jakarta flood. True or false? Everybody at home. A flood can also be caused by blocked sewage pipe and waterways such as the Jakarta flood. Number 5, a flood that rises and falls rapidly with little or no advance warning is called a flash flood. True or false? Write on your notebook and coba cocokkan jawaban kalian. Number 1, betul atau salah banjir yang menggenangi, yang meluap ya, overflow dari udara itu ya, merupakan menutupi daratan. False ya. Oke, right. And then number 2, is it true? Number 2, a flood from sea may caused by a heavy storm, a high tide, a tsunami, or a combination of three. Benar ya pernyataannya ya. Ya. Number 3, soil and animal absorb most of surface water. Nah, false. Bukan animal ya, tapi apa harusnya yang benar? Soil and plants. Ya.
Jadi tanah dan juga tumbuh-tumbuhan itu bisa menyerap air permukaan. Next, number 4. What is the statement is true? Yeah, the statement number 4 is true. Yeah. And then number 5, the statement number 5 is true also. Yeah. Okay. Answer the question atau exercise 2. Ya. Kalian jawab ya pertanyaannya lagi ya untuk flood atau banjir ya. Number 1, what is reported in the text? Ya, apa yang dilaporkan dalam teks tadi? And then what are the natural causes of floods? And then number 5, next. Number 3, what are the human causes of floods? What is meant by periodic flood? Number 5, what is a flash flood? Ya, apa itu? Ya. Dibaca, kemudian kalian pakai kalimat sendiri boleh ya. Jangan atau dibaca lagi nanti di rumah apa yang menyebabkan banjir ya. Terus apa arti the periodic flood and flash flood. Flash flood itu adalah banjir bandang. Oke, next. Ada yang kedua, reading text yang kedua yaitu masih berhubungan dengan fenomena alam. Ini kalian baca untuk tugas kamu di rumah ya, yaitu tsunami. Teks kedua, tsunami. Tsunami is a Japanese word from seismic sea wave generated by an undersea earthquakes, landslide or eruption. Most tsunamis happen along the Ring of Fire. It is a zone of volcanoes and seismic activity. The zone encircles the Pacific Ocean. Historically, tsunamis have caused much destruction and death. Since 1819, about 40 tsunamis have struck the Hawaiian Island, and since 1883, about 20 tsunamis have struck Indonesia. A tsunami can have a width of 100 to 200 km and may spread far across deep ocean. The speed is as fast as a jet plane. When the wave reaches land, it can be very high, about 15 meter or more. Nah, itu ada teks kedua, kalian tugasnya dibaca lagi di rumah ya. Nah ini contoh dari gambar tsunami. Kalian pasti ingat kejadian yang di Aceh ya. Kita mengalami tahun 2014. Okay. Answer the following question based on the text above. Okay, number 1, what kind of text is it? Ya, jenis teksnya apa ya? What does the text tell us about? Nah, apa teks itu menceritakan tentang apa? Number 3, what can cause tsunamis? Apa yang penyebab tsunami? Next, can tsunami make people suffer? Why? Ya, tsunami bisa membuat masyarakat menderita enggak? Why? Yes. Number 5, what is rings of fire? Okay, that is your text everyone. Nah, kemudian kalian masih ada tugas lagi yaitu terstruktur.
Tolong ya, find a report text in an internet, then find the information in it. Oke everyone, cari contoh report teks di internet, kemudian informasi yang ada di dalamnya kamu cari atau kamu tulis. Apa informasi yang kamu tulis dan kamu pilih dalam teks report yang sudah kamu cari di internet itu. Okay, everyone at home, this is I think is enough for me to explain text report. We will, I think, thank you very much for your attention today. Good luck, always study, and akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.